tapi ada arahan yang agak kuat ini. Kami masih berjuang, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa diizinkan bahwa SMK yang membuka program 4 tahun dan mempunyai kerjasama dengan Politeknik dan industri, karena setahunnya itu adalah berada di industri, setelah lulus dari SMK itu mendapat ijazah D2 dari Politeknik yang tadi melakukan kerjasama. Maka beberapa sekolah yang kemarin sudah melaksanakan MOU dengan beberapa Politeknik, kemarin sore saya sampaikan ke Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, insya Allah akan di SK-kan Politeknik itu akan membuka di 4 MS, hingga nanti bisa menyelenggarakan D2, fast track D2 ini untuk SMK-SMK yang melakukan kerjasama. Ini saya berharap nanti juga mohon dukungannya beberapa sekolah yang sudah 2 tahun ini kita kembangkan secara bersama-sama. Pengakuan yang 4 tahun mudah-mudahan malah melebihi dari apa yang saya harapkan. Saya dulu mengharapkan kira-kira diakui 24 SKS sampai 40 SKS, beberapa kelihatannya sudah bisa 40, tapi ini malah ada satu ide dari Pak Menteri, kalau D4 dan mempunyai kerjasama industri baik, karena 1 tahun itu bekerja di industri, maka diberikan ijazah D2. Tapi teknisnya nanti ini pasti perlu ada teknisnya tertentu. Tapi harapan kami yang tahun ini sudah menginjak tahun keempat, itu harapan kami bisa langsung. Ya, harapan kami bisa langsung. Ya. Itu seperti itu. Kemudian evaluasi lulusan lembaga pendidikan vokasi oleh pihak ketiga, sama LSP nanti juga bagaimana lebih bisa diakui lagi. Kemudian upskilling dan reskilling itu nanti melalui industri atau lembaga pelatihan yang kredibel, bisa di Politeknik, bisa di B4TK, ya, tapi yang diakui, sertifikatnya nanti diakui oleh industri. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang ke bawah, masalah ujian nasional akhir kali bawah. Nah, berdasarkan surat edaran ini kan banyak pertanyaan dari sekolah maupun dari kepala bidang. Dari surat edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020 ini tentang pembatalan ujian nasional. Dan banyak pertanyaan bagaimana uji kompetensi kalian tahun 2020 ini. Karena UKK itu berdasarkan Permendikbud itu bagian daripada ujian nasional. Karena ujian nasional dibatalkan, maka UKK-nya juga dibatalkan. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan sekolah yang sudah melaksanakan UKK? Jadi pakai saja. Jadi nggak masalah, tetap bisa digunakan hasil UKK itu. Lanjut ke berikutnya lagi. Ya, bawahnya. Lainnya. Ya, ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan. Nah, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan lagi, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Nah, ini kaitannya dengan ujian sekolah, karena saya yakin Bapak Ibu di daerah ini sebenarnya juga berbeda-beda masing-masing. Kemudian ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, atau dengan penugasan, atau dengan tes daring, atau dengan bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Jadi kalau tidak bersentuhan itu tetap bisa dilakukan untuk ujian sekolah. Kemudian ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketugasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Maksudnya ada yang sudah dipelajari itu sampai mana, itu yang diukur. Dan sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ya, dapat itu berarti kan digunakan boleh, tidak digunakan boleh. Lanjut, bawahnya.
Dan ya. Kemudian ya ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktek kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktek selama 5 semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kalau ada kata-kata dapat, maka boleh dipakai, boleh tidak. Tergantung keputusan dari masing-masing sekolah. Karena yang meluluskan itu adalah satuan pendidikannya. Oke. Berikutnya. Ya. Kemudian kenaikan kelas sama. Ya. Ujian akhir semester telah dirancang mendorong aturan belajar yang benar dan tidak perlu mengukur keturunan HPP. Jadi sesampainya di mana? Kemudian yang nomor 6, ini banyak pertanyaan. Dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah, serta untuk membiayai pelaksanaan pembelajaran dengan sistem daring. Banyak pertanyaan bagaimana untuk masyarakat. Memang kalau berdasarkan ini adalah untuk warga sekolah. Nah, kalau yang lain-lainnya, kalau sesuai dengan kompetensi kalian atau program kalian yang ada, itu bisa masuk di bahan-bahan praktek yang bisa dikembangkan. Nah, saya sangat mengapresiasi teman-teman sekolah, sangat luar biasa setelah kami data semuanya. Waktu itu kami meminta luar biasa peran SMK dalam peran serta penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa semuanya yang telah mengembangkan dan memberikan bantuan kepada warga sekolah maupun yang ada di sekelilingnya. Sangat luar biasa. Dan itu ada tim staf khusus menteri yang mengoleksi, karena saya sampaikan itu semua kelihatannya sampai Pak Menteri dan sudah diketahui oleh DPR juga, karena pada saat rapat dengan DPR itu sempat ada beberapa syarat tentang hal tersebut, bagaimana SMK bisa mengembangkan APD yang ada. Maka yang menjadi pemikiran kami sekarang bagaimana sekolah-sekolah yang bisa mengembangkan APD kami bisa memberikan bantuan. Itu sebenarnya sudah kami pikirkan, hanya kami sampai saat ini karena juga bisa kita gunakan, hingga kami belum bisa secara utuh memberikan bantuan itu. Tapi kami memiliki pemikiran ke sana. Lanjut berikutnya lagi. Ya, slide berikutnya. Nah, banyak pertanyaan yang ada di medsos. Bagaimana nanti UKK, Pak? Bagaimana nanti ujian dan lain-lain, lulusan siswa dan lain-lain? Berdasarkan Permendikbud 43 bahwa kelulusan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan itu kalau menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai tingkat minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Seperti tadi bahwa ujian sekolah itu kan tetap dilaksanakan, tapi dengan berbagai macam tadi. Kemudian kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pasal 10 itu ada UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. UN sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya. Jadi hasil UN itu kan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi yang bisa menentukan kelulusan itu pertama sekolah, dan kalau nanti kita bicara UKK itu juga
sebenarnya proses tambahan yang ada di dalamnya. Ini yang di undang-undang berikutnya lagi. Berikutnya. Nah, ini di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sistem sertifikasi kita, bahwa siswa ini siswa siapa aja. Sertifikat itu bisa berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sehingga ijazah tetap bisa dilakukan. Kemudian sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi. Maka kemarin kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak? UKK-nya kan batal. Nah, UKK itu karena bersatu dengan ujian nasional, maka UKK-nya dibatalkan. Tapi ujian sertifikasi kompetensi itu nanti bisa dilakukan oleh sekolah atau oleh lembaga sertifikasi apabila memang kondisinya sudah memungkinkan, sehingga wabah COVID-19 ini kira-kira sudah reda. Itu boleh dilakukan. Jadi setelah ujian dan lain-lain. Karena mendapatkan ijazah itu kan bukan karena ujian sertifikasi kompetensinya. Saya kira ini Bapak dan Ibu semuanya sekitar 30 menit saya sudah menyampaikan beberapa hal. Silahkan nanti sapa Bapak Ibu semuanya perkembangan di daerah masing-masing. Yang paling penting saya pesan pertama jaga keselamatan, kesehatan, karena yang paling utama kita kesehatan kita, wabah kita, musuh kita ini tidak kelihatan, hingga kita juga betul-betul harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira itu Bu Krispi, sekian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan kebijakan dan program Direktorat SMK. Ini memasuki sesi tanya jawab. Kita batasi waktu sampai 1,5 jam Pak Adil ya. 1,5 jam. Untuk sesi pertama kita batasi 3 pertanyaan. Tolong pertanyaannya ringkas, jelas. Pertanyaan pertama Bapak Ibu. Pak Ecep Jalaluddin. 1. Ecep dan ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Jawabannya 3. Pak Iwayan Suarcana. Bisa suruh nulis saja nggak apa-apa. Oke. Pak Iwayan, satu lagi Bapak Ibu. Silakan. Pak Muhammad Arifin. Silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaannya. Bisa melalui chat atau halo, dengan Pak Iwayan Bu. Perkenalkan namanya dari mana Bapak, sekolah mana? Kalau pertanyaan jelas, ringkas ya Pak ya. Dari Pak Iwayan Bu. Pak Iwayan. Ya. Silakan Bapak. Selamat pagi Bu. Yang terang Bapak Direktur PSMK. Ya, Pak. Pertanyaan saya satu aja Pak. Untuk KOM Pak. Ya. KOM ini dari halo. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, uji kompetensi ini kalau tidak salah saya simak, itu boleh dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi.
Ya, ya. Benar begitu Bapak? Ya. Halo? Halo. Ya, Pak. Halo? Ya, tidak pakai Pak. Halo, betul. Ya. Kemudian pertanyaan lagi Bapak. Lalu ini batas ininya Bu, atas pelaksanaan akhirnya kira-kira ada waktunya Bu, seandainya situasi memungkinkan, ada nggak batas akhir pelaksanaan hukumnya sampai bulan berapa gitu? Jadi sebenarnya kan hasil ujian sertifikasi kompetensi ini yang paling penting adalah sertifikat kompetensi itu bisa digunakan siswa sebagai bekal pada saat akan melamar pekerjaan, sehingga itu kan tidak akan mempengaruhi kelulusan. Ya, kan banyak ini bulan Oktober November ada yang sudah melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi juga. Jadi setelah ini saat ini BNSP itu kemarin sudah koordinasi juga, tapi suratnya nanti betul. Kan ada bantuan juga dari BNSP. BNSP ngasih batasan itu sampai bulan Agustus. Nah, yang mau mengakses bantuan dari BNSP itu sampai bulan Agustus. Pertama itu. Kemudian kedua, kalau asisornya itu ada yang masa kedaluarsanya itu sudah habis, karena kondisi seperti ini masih diperbolehkan untuk melaksanakan pengujian. Jadi ada dua, barusan tadi pagi itu informasi dari Pak Saryadi yang komunikasi dengan BNSP bahwa yang ingin mengambil bantuan yang dari BNSP itu bisa sampai bulan Agustus. Asesornya kalau yang habis masa untuk mengasesmen atau sudah kadaluarsa itu masih bisa dikasih peluang melaksanakan uji sertifikasi juga. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih Pak Direktur atas penjelasannya. Semoga kita semuanya sehat dan berbahagia. Terima kasih Pak. Ya, tapi sesuai dengan protokol masing-masing daerah ya. Iya Pak, iya Pak. Tidak boleh, kalau daerah tidak memperbolehkan tetap tidak boleh, itu protokol masing-masing daerah. Iya Pak, terima kasih Pak. Kita sesuaikan di situasi di Bali Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih Pak Wayan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ecep yang sudah standby. Pak Ecep. Silakan Pak Ecep. Halo Pak Ecep. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur yang kami hormati, saya dari SMK Mutu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hanya satu pertanyaan Pak Direktur. SMK Mutu sejak pada bulan Februari sudah melaksanakan hukum kakak, tapi untuk kemaritiman aja. Sementara yang untuk TKJ kita belum, karena dulu belum siap. Ya. Apakah itu juga nanti anak akan dapat sertifikat Pak, karena kan yang lain tidak dapat dilaksanakan UKK pada waktunya. Terima kasih Pak Direktur. Ya kalau sudah melakukan ujian ya dikasih lah Pak. Itu kan berfungsi buat anak-anak pada saat kan melamar pekerjaan. Yang belum, kalau kondisinya memungkinkan nanti, kita kan nggak tahu ini sampai kapan. Betul. Kita berharap secepatnya wabah ini teratasi dan kita bisa bekerja secara normal. Nah, kalau nanti katakanlah Juni itu normal, ya Juni itu dilakukan uji sertifikasi kompetensi. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, yuk. Salam. Terima kasih Pak Ecep. Silakan Pak Arifin. Arifin. Assalamualaikum Pak Direktur. Saya perkenalkan Arifin dari SMK Al-Fatah Banjarnegara. Ya. Pertanyaan kami adalah bahwa kami SMK diminta untuk menyesuaikan kurikulum dengan namun ada kenyataannya kami kesulitan untuk bekerjasama dengan apakah kemudian dari pemerintah bisa memfasilitasi
organisasi kurikulum kan semuanya berjalan dengan masing-masing berjalan, bisa sebenarnya kalau satu kelompok kemudian dengan studi tertentu kemudian itu bisa dipakai untuk beberapa sekolah, tergantung jenis kompetensi yang diinginkan. Nah, ini siapa yang berperan? Pertama pasti dari sekolah itu sendiri, kedua pasti dari dinas provinsi. Ini yang harus dilakukan. Mungkin semuanya dari pusat pasti akan membantu untuk melaksanakan itu, tapi nggak mungkin semuanya akan dari pusat. Nah, ini pertama pasti dari sekolah itu sendiri, kedua kemudian dari provinsi untuk melaksanakan itu sesuai dengan industri yang akan melaksanakan kerjasama industri. Saya kira itu tergantung dari kompetensi kalian dan gimana. Kalau yang pusat kebetulan ada kerjasama industrinya, pasti kita sampaikan juga ada beberapa sekolah yang ada. Saya kira itu, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Sesi pertama sudah selesai. Sesi kedua sudah ada 2 penanya, SMK 3 Palembang, SMK Muhammadiyah Purwakarta, satu lagi Bapak Ibu. Mau bertanya Bapak Ibu dari SMK? Ya. Kalau tidak ada, langsung aja SMK 3 Palembang. 3 Palembang. Silakan Pak. Ibu. 3 Palembang atau Muhammadiyah Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Direktur. Berhati SMK Negeri 3 Palembang, Sumatera Selatan, Bapak. Alhamdulillah kami di Sumatera Selatan Palembang ini, khususnya di Palembang ini masih melaksanakan kegiatan di sekolah masih masuk, namun berharap waktunya Bapak dan juga guru tidak tetap belajar WFH di rumah, jadi anak kita guru itu sudah berjalan dengan sistem daring. Ada satu Pak, yaitu mengenai durasi KBM. Memungkinkan atau saya menyarankan Bapak atau gurunya untuk menambah durasi tahun pelajaran di tahun sekarang ini, seperti kita kembali ke tahun 77 atau 78, yaitu di mana tahun pelajaran itu mulai dari Januari sampai Desember, hingga pada tahun ini kita bisa sampai bulan Desember. Ada tidak kemungkinan seperti itu Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dia tentukan kebijakan yang lebih atas lagi, Bu. Ya, siapa? Ya, saya sih ngikut aja itu. Ya, itu. Ya, makasih, Bu. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SMK Muhammadiyah Purwakarta. SMK Muhammadiyah Purwakarta. Silakan. Kalau tidak, sudah. Kalau Muhammadiyah Purwakarta tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu. Yang ditulis banyak datanya, cuman saya nggak bisa baca. Pertanyaannya Bapak, memang tidak ada. Halo? Halo? Ibu, izin ada dari Dinas Jateng, Ibu. Dinas Jateng? Oh ini MKKS Pak, dari MKKS Wonosobo ini Pak Dim. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, serta Bapak Ibu semuanya, kami dari SMK. Selamat malam dari Pak Isan. Pak suaranya Pak, suaranya. Putus. Dari mana ya sih? Udah nyambung, Ibu. Sudah, silakan. Oke.
bahwa di SMK kami itu, terutama di Jawa Tengah itu, yang perikanan itu sangat seamless Bapak. Terus buat yang DP. Yang kami tanyakan, pendampingan dari direktorat itu yang bagaimana? Ya, jadi proses pendampingan yang dilakukan nanti kita coba karena yang mempunyai mengeluarkan ijazah nanti kan yang sudah mendapatkan izin dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Pak. Ini yang harus kita, kalau dengan Unpad kan baru akan membuka. Nah, diplomanya kan belum ada kalau nggak salah. Nah, kita dorong nanti Unpad juga membuka untuk diploma perikanan. Yang izinnya adalah dari Direktorat Pendidikan Vokasi, dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Nah, pendampingan seperti apa kalau sudah ada itu nanti ya kita masih coba melingkan antara sekolah dengan politeknik dan industri. Yang paling penting adalah sekolah itu harus mempunyai kerjasama industri yang baik. Karena untuk praktek 1 tahun. Yang paling penting. Jadi siap Bapak. Siap, terima kasih. Mohon doanya agar ya, mari Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Dari mana Bapak Ibu? Halo. Halo. Dari mana Ibu? Halo, dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang Ibu. Oh, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Bapak Direktur. Ya, Bapak, tadi kami mendengarkan terkait kebijakan Bapak di Bapak. Ini ada pertanyaan dari kami, karena dari UKK sendiri itu kan menjadi satu kebijakan ASN sehingga ditiadakan tadi kan seperti itu Bapak. Tetapi dalam hal ini ketika kami berkoordinasi dengan Dudi atau itu ada beberapa program kalian dalam hal ini yang bisa melaksanakan di kompetensinya tetap dengan model dari namanya kami yang Bapak. Jadi contohnya anak diminta untuk mengirimkan tugas akhir dalam bentuk film pendek animasi yang sudah dilakukan beberapa bulan yang kemarin Bapak sebelum COVID-19 ini dalam bentuk MP4 yang kecil sehingga nanti akan tetap bisa di-assessment oleh beliau. Apakah itu masih bisa dilaksanakan Bapak? Mengingat ada surat edaran yang menyatakan bahwa UKK ditiadakan instan. Ya. Yang kasih seperti itu Bapak. Atur nuhun Bapak. Terima kasih. Ya, kalau tidak kontak kemudian ya tadi namanya sertifikasi kompetensi. Ya, nanti kan keluar ijazah sertifikat kompetensi. Oke Bapak, siap. Saya kira itu tidak masalah. Itu kan sebagai portofolio bagi anak itu akan lebih bagus. Terima kasih Bapak. Yes, terima kasih. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Krisni. Kalau yang selesai bertanya mohon digantikan ya Bu, Bapak Ibu. Ya. Dari Bu Krisni, SMK 1 Batam. Halo. Kecilkan. SMK 1 Batam. Silakan Ibu, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ibu Krisni dan teman-teman semuanya. Budaya bisa dikecilkan nggak Bu? Kenapa? Itu sound systemnya terlalu ini, dikecilkan suaranya. Agak jauh. Oh, ya. Sudah Bu? Ya sudah, silakan. Oke. Pak Dir, tadi maaf saya kurang menyimak untuk penentuan kelulusan siswa terkait dengan kalau di dalam aturannya melalui rapat majelis guru untuk menentukan kelulusan siswa. Nah dengan kondisi seperti hari
bagaimana, atau boleh tidak semua majelis guru rapat untuk menentukan kelulusan anak diwakilkan dengan misalkan manajemen sekolah atau bagaimana begitu. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua, baik kami tidak kan UKK perencanaan jadwalnya itu dilaksanakan setelah UN itu tadi dan kemudian dibatalkan, kami tidak melaksanakan UKK, tetapi kami tetap berniat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi menggunakan LSP sendiri begitu. Nah itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lea. Yang pertama, bagaimana melaksanakan rapat? Biasa saja Bu, seperti hari ini kita kan juga rapat ini. Dewan gurunya berapa? 140 misalnya tempat itu. Yang 150 pakai Zoom meeting kan bisa. Kalau nggak pakai Webex. Kalau pakai Webex, ya hari ini pinjam ke Direktorat SMK itu. Kan banyak asosiasi yang pinjam ke SMK banyak. Jawa Tengah itu beberapa sudah menggunakan. Ada satu sudah bisa kita manfaatkan. Ya, Webex. Ya. Jadi itu. Kalau misalkan gini Pak, kami melaksanakan rapat dengan bertatap muka langsung, tetapi menerapkan social distancing itu bisa ya Pak ya di sekolah? Nah itu tergantung peraturan daerah masing-masing. Nah, gitu. Campur kalau yang itu, karena ini kewenangan daerah masing-masing udah. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, yang kedua kan nggak perlu saya jawab, udah ya. Jawab tadi ya. Oke, ya. Terima kasih Bu. Salam buat teman-teman. Terima kasih Bu Lea. SMK Taruna Persada Dumai ada? SMKS Taruna Persada Dumai. Ada Bapak, Ibu? Ada Pak Monde dari distrik kelihatannya Bu Rismi. Pak Modi. Pak Monde itu kelihatannya kan itu. Halo Pak Modi. Halo. Halo Pak Modi. Ibu, saya ibu Mbak Krismi. Maaf. Ya, namanya. Izin Pak, Assalamualaikum Pak Bakun, Bu Krismi. Mengenai batasan penggunaan dana untuk praktek terkait penanggulangan COVID-19 ini, kemudian mohon ketegasan untuk surat edaran yang bisa ditunjukkan masyarakat mengenai bantuan SMK ini, karena yang kita ketahui surat edaran ketika keluar untuk warga sekolah itu sekarang warga sekolah menjadi bagian dari warga masyarakat. Jadi tentu saja memang kita harus membantu masyarakat karena siswa sekarang ada di dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih Bapak. Ya, makasih usulannya Bu Monde. Pertanyaan pribadi itu bisa dipemikiran kami karena banyak pertanyaan. Makasih usulannya. Ya. PPDB pelaksanaannya bagaimana ya Pak Bakun? Ya, sementara ini belum ada perubahan, berarti ya masih. Tapi mau ada beberapa kebijakan baru, tapi saya belum berani menyampaikan di sini. Ya, terima kasih Pak Bakun. Terima kasih Bu. SMK Taruna, silakan. Taruna. Direktur yang saya hormati. Halo, ya Pak, silakan Pak. Baik Ibu, Direktur saya hormati, dari SMK Persada. Nama saya Subianto Pak. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan uji kompetensi, di mana dalam surat edaran disampaikan bahwa tidak dilaksanakan, namun kita telah mengizinkan juga untuk mengambil sikap bahwa uji kompetensi tetap kita laksanakan untuk anak kita, dalam artian setelah mereka tamat sertifikat uji kompetensi dan digunakan untuk anak kita untuk mendapatkan peluang kesempatan kerja. Nomor yang pertama, kemungkinan disertakan adalah tetap akan laksanakan walaupun tetap kami akan mungkin setelah COVID-19 ini selesai
semuanya memerlukan misalkan kemudian tapi juga ada untuk usia korporasi dalam kondisi yang semuanya aman. Kita jangan melanggar dari protokol kesehatan yang sudah digunakan. Kalau ingin mendapat sertifikat kompetensi dan mendapat keamanan, kita jadikan. setelah semuanya aman sudah diproses oleh Tidak boleh baik. Kemudian yang kedua nanti proses ini bisa juga menggunakan untuk memakai untuk pemilu dan itu ada cara biasa kalau yang bisa jelas yang masalah mengenam itu. Kalau posisinya ya daerah mana? tapi jelas Posisinya ada yang mengenam bisa belajar. Bisa. Makanya yang dulu awal-awal partai nasional yang berkata semuanya itu bisa sebenarnya dalam rangka penanggulangan COVID ini termasuk pelajaran-pelajaran mantan yang itu Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak Nasional. Menambahkan yang dari Pak Maruf, Ustazkan Bapak melihat lagi juknis pos kita Pak ya. Jadi nanti Bapak melaksanakan tidak boleh keluar dari juknis. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari yang lain? Bapak Ibu? Dari mana Ibu? Pak? SMK Pelita Bahari Bitung? Halo. Silakan Bapak. SMK Pelita Bahari Bitung. Ya silakan Pak ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk SMK Pelita Bahari Bitung. Selamat pagi Pak Direktur, dan ini hanya ingin bertanya Pak, tapi sebelum kami bertanya kami menyampaikan terima kasih banyak. Kami sudah mendapatkan bantuan simulator DIS dan engine simulator. Nah, pertanyaan kami berkaitan dengan masalah UKK. Kalau kami punya kalau diperkenankan kami ingin melaksanakan UKK menggunakan bridge dan engine simulator itu, kami mengatur waktu dalam masa ini dalam jangka waktu masa-masa seperti ini. Satu hari itu mungkin sekitar 1 atau 2 orang, tapi ada waktunya kami atur. Apakah kami dimungkinkan untuk melakukan kegiatan UKK dengan model seperti itu Pak? Terima kasih banyak Pak. Jadi tergantung dari protokol dari daerah masing-masing Pak. Karena kondisi kalau secara nasional kan nggak boleh, tapi kondisi kan tergantung masyarakat suatu wilayah masing-masing. Siap kami melaksanakan sesuai dengan protokol Pak. Ya sesuai protokol, kemudian koordinasi dengan kabupaten atau kota Bitung, kabupaten atau kota Bitung ya. Kota Bitung. Ya coba minta pendapat dari BNPB sana, karena yang bisa menentukan dan aman apa tidak itu kan dari masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Siap Pak. Saya kira itu Pak ya. Kalau secara nasional ini merupakan wabah secara nasional kan nggak boleh memang. Kalau daerahnya mengizinkan karena siap Pak. Tidak. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu Dayu. Silakan Ibu. Kenalkan dari mana Ibu? Bukan ibu dari SMK Pacet. Ibu Ida. Dari Ibu Ida Bu dari SMK Pacet.
silakan Bangga. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu. Biasanya malam ini. Dan bahkan di bawahnya Beda SMK Pacet. Ya, ini baik-baik saja. Semua sudah melaksanakan sesuai protokol. Kaitannya dengan pertanyaan saya, Bu. Kita di Pacet ini sudah melaksanakan skill paspor ya. Karena kan UKK dengan PSKK juga akan kita laksanakan nanti setelah keadaan reda. Nah, kaitannya dengan skill paspor yang sudah kita lakukan, ini pengakuannya barangkali baik di DUDI maupun dengan BNSP, sinkronisasi antara BNSP dengan skill paspor yang sudah kami laksanakan, kira-kira legalitasnya bisa diterima atau enggaknya bagaimana, Bu? Itu saja sih sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Pada saat menetapkan skill paspor, Ya, sih. itu yang menetapkan siapa, Bu? Ya, gini Pak, karena dari kelas 10 kita sudah melaksanakan di cicil tahunnya pelaksanaan untuk uji kompetensinya dari mulai kelas 10 ada materi-materi yang bisa diselesaikan di kelas 10, kemudian naik ke kelas 11, kemudian ke kelas 12, sehingga pas kompetensi nanti di kelas 12, jadi anak-anak sudah bebannya tidak terlalu berat gitu Pak. Kira-kira bisa seperti itu. Nah, itulah portofolio sebenarnya. Ya, oh itu Ya, yang dimaksud di surat edaran itu kan portofolio kan itu. Oh iya. Jadi kalau ini istilahnya bukan skill paspor atau portofolio yang mau digunakan ya Pak? Nah, kalau yang skill paspor itu kalau kita bicara kompetensi, karena surat edaran itu kan untuk umum, maka kan portofolio. Portofolio itu sebenarnya skill paspor kalau di SMK gitu loh. Ya, siap Pak. Portofolio dari masing-masing kompetensi yang ada gitu. Ya. Saya kira Berarti di kelas 12 setelah mereka nanti keadaan reda, kita tinggal sedikit lagi maksudnya. memang harus begitu malah. Sudah seperti itu yang dilakukan gitu. Ya, kita memang ada portofolio kalau di SMK kita sebut dengan adanya skill paspor tadi. Sehingga per masing-masing klaster. Nah, ya. Sebenarnya Pak yang ingin diserikan karena ini kami sudah melaksanakan itu, tapi legalitasnya dan bahasa dengan Yang penting yang asesor, yang mempunyai yang tema sertifikat sebagai asesor, ya. betul Pak, sudah itu dari terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Bu. Silakan. Ini kelas Kailu Jawa. Dari mana nih Bapak? Baik, terima kasih. Halo. Perkenalkan dulu Pak ya. Selamat pagi Pak Direktur. Saya dari SMK Negeri 1 Papua NTT. Kami menyampaikan kegiatan yang berkaitan dengan mulai dari kakak dan sekolah dan ujian nasional kami sudah selesai menyelenggarakan pada mulai dari kakaknya bulan Februari, sekolahnya Maret. Jadi tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 bulan Maret kemarin kan. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan UN, proses asesmen atau penilaiannya sudah dilaksanakan. Yang mungkin terkait dengan dukungan kami sudah bisa memanage dari sekolah tapi lewat kerapatan dewan yang berkaitan dengan yang mungkin yang kami tanyakan sampai dengan saat ini penyaluran dana pos yang belum sampai di sekolah Pak. Pimpinan informasi dari mereka terkait dengan penyaluran dana pos. Mungkin itu saya kembali dan mohon maaf saya ini kepala dan Terima kasih, Pak. pertanyaan. Terima kasih Pak Direktur. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak untuk posyandu Gair
mudah-mudahan secepatnya cair lah Pak. Kami hanya bisa mendorong saja, karena kan memang bukan kewenangan kami untuk melakukan itu, tapi seperti daftar yang kemarin sudah terima nggak Bapak? Daftar sekolah yang ada masalah rekening dan lain-lain. Kalau daftar sekolah yang masalah Masih enggak? kami tidak terdaftar di daftar sekolah. Oh, mestinya Pak ya. jadi aman kalau nggak ada itu. Mereka sudah memperbaiki itu, ada surat kasih di grup kepala bidang waktu kemarin. Makasih. Sekolah. Ya. Oke Pak. Semoga cepat keluar lah Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nicholas. Silakan Bapak dari SMK Negeri 1 Sambas. Pak. Halo. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Ya, Pak. halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Halo. Nah, saya dari SMK Kepala SMK Negeri 1 Sambas sekaligus sebagai Ketua MKS Pak Direktur. Oh iya. Ya, Sambas kawan-kawan titip salam dengan Pak Direktur. Waalaikumsalam. Nah, jadi kami selama ini alhamdulillah sampai hari ini Pak Direktur setiap hari ada pikon ini. Oh, Ya. ya. Ya, kemarin terakhir dengan Bu Kabin, Bu Raima ini kita juga mengadakan rapat tentang BPDB dan lain sebagainya. Juga kita alhamdulillah sebagaimana yang tadi ditanyakan kawan-kawan dan sesuai dengan edaran itu alhamdulillah kita sudah laksanakan. Dan di sini juga untuk mengantisipasi COVID-19 itu kita sudah maksimal alhamdulillah setiap sekolah, dan ini juga atas dorongan dari Bu Kabin. Pertanyaan hanya satu Pak Direktur, kawan-kawan masih kalau lah begitu tentang bagaimana nasib dari program revitalisasi ini begitu, walaupun tadi Pak Direktur sudah menyinggung sedikit masalah itu. Terima kasih Pak Direktur, salam sehat. Ya, salam. Revitalisasi jalan terus, hanya modelnya sedikit ada perbedaan. Kalau tanya revitalisasi bagaimana revitalisasi jalan terus, buat SMK hanya sedikit ada beberapa perbedaan. Mereka itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Bapak dari SMK Negeri 11. Beralih ke SMKN 10 Surabaya. Pak, suaranya Pak. Ulang lagi pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan perintah industri karena aktivitas kami ingin tahu sejauh mana nanti kualifikasi yang kami akan pakai, ya jauh mungkin kami akan persiapkan. Yang pertama, yang kedua, keterlibatan badan administrasi COVID yang selama ini yang melakukan Ya, makasih Pak. Ya, pertanyaan revitalisasi ini masih panjang Pak. Nah, memang keinginannya adalah akreditasi dengan sesuai dengan industri, tapi ini masih secara legalnya masih panjang. Nah, jadi perlu ada forum vokasi juga
nanti yang akan menentukan adalah vokasi itu. Kemudian kita dengan Ban SM dan juga Ban SM sampai saat ini kan masih ada. Itu yang kita mesti harus berbicara juga bagaimana sebenarnya teknis yang ada. Tapi ini masih agak panjang, Pak. Saya kira itu. Ya. Halo, SMK. Sudah, Bapak? Ya. Halo. Sudah, Bapak ya? Halo. Hadir. Minta dimasukkan ke dalam roadmap revitalisasi, Pak. Ya, nanti dimasukkan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nanti dipertimbangkan ya, Pak. Ya. Terima kasih, ya. Lihat Pak Hartono itu. Pak Hartono. Ya. Alhamdulillah, semua sehat ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak SMK 10. Bapak lari ke Pak Fajar Adi Kurniawan. Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Oh. Kalau Fitman tidak kena COVID Pak. COVID Pak. Buka saja Pak. Silakan Pak, silakan. Jadi SMK Negeri 4 Pandi, Jawa Tengah. Pak apa? SMK Negeri 4 Pandi, Jawa Tengah. 4 Pandi, Jawa Tengah. Iya Pak, silakan. Kami ingin menanyakan sedikit mengenai ini revitalisasi tentang SDM, Bu. Apakah di tempat kami kebetulan sudah mendapatkan gangguan simulator maupun engine simulator. Jadi sekolah kami, Bapak Ibu guru, ada yang belum paham mengenai simulator dan engine simulator dan bridge simulator. Itu apakah nanti di program revitalisasi itu apakah diperbolehkan sumber daya manusia dari guru ini kita magangkan ke industri untuk mendapatkan ilmu mengenai grid dan Ada berapa guru, Pak? kurang lebih ada sekitar 7 guru, Pak. 7 guru, kalau pelatihannya berapa lama? Kurang lebih sekitar kemarin diprogramkan sekitar ke 3 bulan lah untuk masa yang betul. 3 bulan. Kalau 3 bulan kira-kira yang ngajar apa enggak? Kalau 7 barang-barang. Ya, insya Allah nanti bertahap, Pak. Bertahap. Oke, boleh Pak. Bisa, Pak ya? Ya, mendapatkan sertifikat dari diklat tersebut, kemudian dari situ bisa untuk mengajar untuk menularkan kepada anak didik. Kebetulan SMK kami SMK Kemaritiman. Ya. Boleh Pak, silakan Pak. Karena harus mempunyai sertifikat kompetensi Pak gurunya. Mengenai hal itu. Ya. Pak, terima kasih itu yang bisa sangat semangatnya. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Bapak Yangsi. Bapak Yangsi. Perkenalkan Pak. Pak Yangsi itunya di Pak. Nah, silakan Pak. Nah. Silakan Pak. Halo Pak, suaranya Pak. Kecil, suaranya kecil sekali. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, kecil aja Pak.
Halo, silakan Pak. Nggak jelas Pak suaranya Pak. Kurang jelas, kurang jelas. Ya boleh, silakan diketik aja Pak. Ya, silakan diketik. Ya, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf. Berlanjut ke Pak Muhammad Nurdin. Silakan Pak, Muhammad Nurdin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin dari SMK Negeri 1 Pangkep, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ya, selama ini SMK Pangkep atau khususnya Sulawesi Selatan ini setiap hari jalan melaksanakan pembelajaran Pak. Karena ada dari bidang pendidikan Sulawesi Selatan itu melakukan event setiap hari untuk beberapa pembelajaran. Kemudian yang utama itu tadi sama tadi yang pertama itu bahwa nilai-nilai UKK ini sebenarnya sudah ada. Jadi apakah ini diperkenankan nanti untuk dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sertifikat atau bagaimana? Yang kedua, saya sarankan kalau bisa bahwa format atau dikirim form khusus dan rentang penentuan kelulusan nanti seragam begitu. Mungkin yang kosong tadi disesuaikan saja maksudnya Pak. Misalnya kalau sudah ujian sekolah, sudah ujian nasional gitu, mungkin ada keseragaman kalau saya sarankan pada Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur ya atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang penting sertifikat kompetensi itu diakui Pak. Ya. Jadi yang paling penting sebenarnya fungsi sertifikat kompetensi itu diakui oleh orang lain. Jadi apakah itu nilainya dari yang sebelumnya sudah ditulis dan dimasukkan, yang penting diakui oleh orang lain bahwa sertifikat yang dikeluarkan itu. Intinya kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua perlu diseragamkan ya sesuai dengan SE saja Pak. Karena dengan kondisi yang tidak sama mau diseragamkan, kita kan kadang-kadang pengen seragam tapi sebenarnya kan tidak perlu seragam juga nggak apa-apa Pak. Tergantung masing-masing dari daerah itu di dalam menetapkan kelulusan. Karena kelulusan adalah oleh satuan pendidikan. Siap, Pak. Ya, saya kira itu Pak ya. Karena ini dalam kondisi yang tidak normal juga. Kami kan juga termasuk terdaftar Pak sebagai bakal mendapatkan bantuan di kompetensi LSPP 1 begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya datang anggarannya itu apakah kan situasi yang seperti Bapak sampaikan tadi? Ya nunggu Pak, nggak boleh melanggar dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Harus diikuti semua itu Pak. Kami ini wabah penyakit ini nggak lihat Pak semuanya. Maka kita yang harus hati-hati aja. Nanti itu Pak Nurdin ya. Ya. Terima kasih Pak Nurdin. Waktu sementara tinggal 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan dilanjut dengan Pak Bambang Mulyo Hartono. Pak Bambang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Direktur. Ya. Kalau perkenalan diri Bapak. Saya Bambang Hartono dari SMK Negeri 2 Magetan Bapak. Ini kan kondisi Magetan memang zona merah Bapak, karena yang indikasi positif sudah 9, sehingga Magetan semuanya ditutup, sehingga kami bekerja di rumah bersama Bapak Ibu guru dan seluruh peserta didik menggunakan daring. Kebetulan kami sudah punya skadana e-learning sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan ujian nasional ini sudah kami laksanakan
uji kompetensi kebetulan di akhir semester 5 kemarin dengan CSR dan Kementerian Perindustrian, sehingga untuk TKJ, multimedia, tata busana ini sudah semua. Tinggal yang belum tuh farmasi dan boga. Ini tinggal satu klaster sebenarnya dan sudah masuk proposal ke BNSP. Cuman kami menunggu nanti kira-kira kapan bisa kami laksanakan yang tinggal satu klaster itu. Kemudian yang terakhir, uji nasional, apakah kami juga nanti memulai SHUN apa hanya berupa daftar nilai, dan apakah ini juga bisa kita masukkan ke kriteria kelulusan kami. Demikian. Pertama SHU-nya kita menggunakan dan surat bukan dibatalkan. Jadi kalau bukan dibatalkan kan tidak akan ada itu. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama, karena nanti ada meskipun Pak Menteri sudah bilang mohon maaf untuk teman-teman SMK yang melaksanakan seperti itu. Kemudian uji kompetensi nanti harus menunggu kondisi yang baik. Bertanya. Ya, kemudian kaitannya dengan ujian kompetensi ini saya juga sempat ada tanya sebenarnya. Kalau semester 5 itu sudah ujian kompetensi, sebenarnya semester 6 itu harus apa ya? Mulai itu berarti kan sudah selesai. Semester ini sempat kita ada tanya saya juga. Ya, ini dari Kementerian Perindustrian, Pak, karena skema yang diberikan Kementerian Perindustrian itu sudah bisa dicapai okupasi dari tata busana, Pak. Kemarin diuji yang sesuai dengan klaster yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian bersama CSR Sritek kemarin. Kita bukan klaster loh, masih. Ya, siapa? Ini yang masih jadi pertimbangan kami, kenapa dulu saya minta praktek kerja itu semester 6. Karena kalau kompetensi itu nanti semester 5 akhir, nanti semester 6 udah kosong. Nah, kosong itu berarti mau belajar apa lagi kan? Semester 6 itu berarti sekolah itu cukup 5 semester kan? Ya, Pak, siap. Nanti kita evaluasi kembali dengan Kementerian Perindustrian. Saya sempat, kenapa seperti itu? Karena Kementerian Perindustrian atau yang lainnya serapan dana dia akhir tahun. Iya, Pak, kemungkinan seperti itu. Kami bersama ya kami siapkan, dan ternyata beliaunya juga sudah menyiapkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan Kementerian Perindustrian, begitu, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi saya sendiri di Kemendikbud berpikir gitu. Memang jangan anak kita itu lulus, harapan saya sebenarnya lulus itu kalau memang perindustrian itu menganggap bahwa level 2 itu sudah lulus di akhir semester 5, itu yang harus kita tantang nanti. Berarti semester 6 perindustrian bisa memberikan pengakuan paling tidak adalah level 3. Itu yang harus kita tantang, Pak. Iya, Pak. Level 2 itu semester 5 itu yang saya terus terang berjuang. Memang saya ingin bahwa lulusan SMK itu paling tidak level 3. Kalau perindustrian sudah mulai seperti itu, atau nanti di NSP itu ujiannya akhir semester 5, itu ya semester 6-nya kita coba anak kita kasih kompetensi lagi, kita didik lagi untuk sampai ke level 3. Iya. Ke depan praktek itu kan praktek kerja lapangan, saya pengennya nanti semester 6. Akhir dari praktek kerja itu kemudian ujian kompetensi, sertifikasi. Level 3-nya gitu, Pak, ya? Ya. Ya, siap. Perindustrian itu dilihat dari materi uji kompetensinya itu memang setelah saya evaluasi dengan peserta didik memang mudah untuk dicapai untuk anak-anak. Berarti kan semester 5 itu sebenarnya level 2 untuk anak-anak kita khususnya tata busana itu sudah bisa tercapai. Ya mungkin nanti kalau kantor sekitar itu bisa masuk level 3-nya gitu. Ya,
kasih Pak Bapak. Terima kasih Pak Darul. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yang bertanya masih banyak Pak Barun. Saya berserapat di sebelah lagi. Jadi kita batas 3 lagi ya. Bapaknya sedang menunggu Victor dengan SKM. Ya Pak. Kita batas 3. Silakan. Pak Abdul lagi belum. Abdul Halen. Dipanggil. Halo. Halo. Suaranya tidak ada Pak. Halo. Saya aja dulu, Bu. Nah, diperbaiki dulu. Silakan Pak. Saya. Pak Sri, Pak siapa tadi? Pak Asep. Dengan Pak siapa? Udin Kusmiruddin. Silakan Ya, Pak. betul. Dari SMK Negeri 2 Cilegon. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pertama, di SMK kami itu sekolah ini ya, Pak. Jadi dalam hal ini masyarakat tahu karena tingkat kepentingan untuk pembuatan hand sanitizer ya, dan itu disinfektan itu sangat besar di sini. Ya. Kami bertanya apabila kami menggunakan dana BOS ya, tapi kalau sekarang kami buat untuk kepentingan internal, guru dan lain sebagainya di sekolah. Kalau kita pembelanjaannya lebih untuk kepentingan ke masyarakat, bagaimana itu Pak? Untuk sebagai bakti kita ke masyarakat seperti itu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua mengenai pembelajaran online Pak, terus terang di daerah kami sekarang ini mungkin dalam perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi banyak sekali keluhan dari orang tua mengenai kuota di siswa di rumah ya, siswanya. Nah, dalam hal ini apakah dari dana BOS itu kita bisa mensubsidi untuk kepentingan siswa dalam arti pembelian kuota atau tidak? Itu Pak Direktur, terima kasih. Mohon tanggapannya. Ya, makasih. Seperti tadi saya sampaikan, dalam SE itu memang hanya untuk warga sekolah. Kemudian yang untuk masyarakat, ini saya belum bisa jawab juga. Pertanyaannya kalau nanti ada perubahan anggaran, mungkin di kami ada, tetapi kan itu saya juga nggak tahu selesai perubahan anggaran itu kapan. Nah, ya sesuai dengan bos saja itu Pak. Oh itu sementara Pak. Ini masyarakat kita pada bertanya, aduh Pak kami kesulitan, sedangkan kami kan untuk membuat bisa Pak. Cuma untuk kurang memang kita harus pesen terus gitu kekurangan. Kalau kan koordinasi dengan dinas yang bersangkutan, Baik. ada pendanaan yang ada di sana. Sebenarnya yang paling penting dana bergulir Pak. Iya, dana bergulir. Sebenarnya yang ingin kita kembangkan awalnya adalah titik victory. Betul. Ya, kita Daya beli masyarakat pada saat ini kan kondisi dalam COVID-19 ini rendah Pak. ya mungkin urunan dari teman-teman guru dan kepala Jadi sekolah. Bapak bisa langsung Pak dari Bapak dulu. Boleh, nanti japrik saya Bapak. Serius, japrik saya nanti ya. Insya Allah ya Pak. Terima kasih. Ini untuk masyarakat sekitar aja Pak. Ya, Karena kami sudah bisa membuat, alhamdulillah hasilnya baik berdasarkan lab dan sebagainya, karena di kami kelengkapan alatnya sudah alhamdulillah Pak. Itu untuk masyarakat ini kami merasa bahwa kami sekolah kimia seharusnya gitu kan panggilan untuk bisa berbakti juga. SMK berapa tadi Pak? Kenapa Pak? SMK berapa? SMK Negeri 2 Cilegon Pak. SMA Negeri 2 Kimia industri dan kimia analisis. Iya, makanya dimulai dari kepala sekolah sama gurunya itu ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian yang kedua Pak Punten sekalian, Apa? mengenai kuota siswa itu ada nggak di BOS ya? Karena selama ini keluhannya di masyarakat, di orang tua seperti itu Pak, yang dirasakan di sekolah kami. Kuota mas gimana? Kuota data. Untuk internet ya Pak? Untuk Ya, betul. daring. Kan ada itu di SE nomor 6 itu Pak.
Coba dilihat lagi di surat edaran Menteri nomor 6. Baik, meyakinkan Pak, takutnya kami di sini di lapangan takut melenceng dari yang tadi ditentukan seperti itu. Nah, itu kan ada itu. Ya. Baik, baik. Asal paketnya bukan untuk orang tua, di anak. Wah, iya untuk Ya, gitu. Ya, yang jelas ini kita bisa, Pak. Oh ya. Semangat terus. Ya, nah. Terima kasih Pak pertanyaan dari Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Is. Tunggu Pak Udin, Pak Dir. Itu ya, jam ke Pak. Jaga ke Pak. Ya. Ya, selamat terima kasih Bu. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur, saya Sanusi, bukan Pak Istri Widodo. Sanusi dari SMK Negeri 1 Sari atas nama MKKS Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Bapak. Ini kami dapat masukan banyak dari teman-teman SMK swasta, Bapak, terkait dengan orang tua murid yang saat ini kesulitan untuk membayar pembiayaan di sekolah. Oleh karena itu banyak usulan bagaimana kalau bisa menggunakan dana bos itu untuk honorarium Bapak Ibu guru karyawan. Akan tetapi kendalanya kan sekarang banyak teman-teman yang terkait dengan NUPTK-nya, Bapak. Oleh karena itu bagaimana dengan kondisi COVID-19 saat ini ada keluasan untuk tidak mempertimbangkan NUPTK-nya sehingga bisa untuk membayar honorarium guru dan karyawan gitu, Bapak. Ini yang banyak diusulkan dari teman-teman kami di Kabupaten Magelang khususnya terkait dengan untuk pembayaran honorarium guru karyawan. Saya kira hanya itu, Bapak. Mohon solusinya dan mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya. Saya kira tidak hanya Magelang itu, Pak. Kami semua mengusulkan. Nah, kemarin sudah jadi bahas, tapi saya belum tahu artinya seperti apa. Tapi suara itu Dirjen kalau saya nggak bisa memutuskan juga, tapi kami hanya menyampaikan Ya, terima kasih hanya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Is. Satu lagi pertanyaan, Pak Abdul Halim. Silakan. Pak Abdul Halim. Pertanyaan terakhir. Hah? Silakan dikenalkan. Video conference. Abdul Halim. Abdul Halim. Silakan Pak. Punya Pak, speakernya. Tolong di. Suaranya tidak ada. Suaranya tidak ada. Abdul. Waalaikumsalam. Masalah suara ya? Pak silakan. Dengan tulis saja pertanyaannya, tulis saja Pak ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Satu lagi pertanyaan. Mohon maaf Pak Abdul Halim. Ada lagi pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, pertanyaan bertulis siapa? Kalau tidak ada, kita akhiri Pak Dir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri Bitcon pada hari ini yang yang melihat antusias dari Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau Bitcon ini kita lepas mungkin ribuan ingin bergabung dengan Pak Direktur yang mendengarkan penjelasan dan arahan-arahan dari Pak Direktur. Insya Allah Pak Dir, kalau berkenan nanti dibuka lagi sesi berikutnya Pak Dir, karena memang sepertinya ini pertanyaannya masih banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Pak Direktur terkait dengan depan. Silakan. Nanti kita jadwalkan Pak Dir, ya. Nanti kita jadwalkan karena memang
terkait dengan situasi kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini. Jadi dan kita saat dengan dinas provinsi juga biasanya setiap awal tahun kita sudah berkoordinasi dengan sekolah juga setiap awal tahun sudah berkoordinasi, tapi ini sudah menjelang pertengahan tahun kita tidak berkoordinasi. Mudah-mudahan nanti akan ada waktu lagi Pak Dir memberikan arahan lagi, nanti akan kita beritahu pada sekolah semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya mengikuti Subton ini. Terima kasih semua Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih Pak Dir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, sehat semuanya. Jaga kesehatan masing-masing. Nggak usah memaksakan diri untuk keluar, membuat APD. Bilang bertanya kok tadi subuh kenapa? Sesuai dengan protokol kesehatan yang kita lakukan. Nggak. Mudah-mudahan semua pulang. Penyakit COVID-19 ini cepat berlalu. Ulang lagi kenapa nih Bu? Kebangun kan? Aku lagi mimpi Cuk. Aku lagi mimpi. Sekarang kamu lagi kumpul aku. Waalaikumsalam. Materi Pak Dir akan kasih Bapak Ibu sekalian ya. Berjumpa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.